Ayo, kita coba. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan kedua kalinya tak lupa kita panjatkan salawat serta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, baik. Kemarin Ustadz dengar kemarin ada yang turun ceramah. Ada yang jadi turun ceramah nggak kemarin? Ada? Oke, jadi karena Ustadz itu basicnya sebenarnya penyiar radio yang siaran di Penatoi, ada namanya Radio Pelangi. Jadi sekarang Ustadz pengen sharing bagaimana caranya menghilangkan rasa takut, rasa malu, atau bahasa kita mungkin nervous, atau Waalaikumsalam, silakan. Atau kadang mungkin ketika berbicara di depan itu takut, misalnya takut lupa materi, atau misalnya kadang ada yang saking takut kakinya malah gemeter. Ada beberapa hal yang kejadiannya seperti itu. Ustadz pun dulu pengalamannya sama, ketika pertama kali berbicara di depan, itu awalnya juga takut lupa materi. Waalaikumsalam. Ini pelajaran untuk adik-adik yang nanti misalnya akan belajar untuk berceramah di depan orang banyak. Jadi ini penting kita pelajari bersama bagaimana tips-tipsnya supaya menghilangkan rasa grogi. Di sini siapa yang masih grogi atau takut ketika disuruh maju ke depan? Ada? Masih grogi ya? Dan itu normal, manusiawi. Semuanya mengalami fase yang sama. Boleh di atas meja, jangan. Gabung aja sama temannya itu di situ. Iya. Semua orang mengalami fase yang sama. Saya pun juga dulu, Ustadz pun juga dulu begitu. Ketika pertama kali disuruh presentasi di depan teman-teman, kadang dulu pernah kakinya sampai gemeter. Sampai kayak gini. Saking takutnya ketika disuruh berbicara ke depan. Jadi Ustadz punya beberapa tips agar kalian nanti ketika disuruh maju ke depan itu minimal pede atau percaya diri. Itu penting kita punya. Pertama tipsnya dari Ustadz, kalau kita masih takut atau masih istilahnya grogi untuk tampil di depan, pertama jangan ngelihat mata dulu. Karena biasanya orang grogi kalau ngelihat mata langsung. Itu biasanya grogi. Biasanya cara mensiasatinya untuk orang yang berbicara di depan, pertama lihat yang paling belakang. Seolah-olah kita ngelihat jemaah yang paling belakang. Padahal kita bisa juga lihat tembok yang di belakang. Supaya otak kita itu menggambarkan kita sedang bicara sama cermin atau sama tembok. Kalau kita di rumah kan kita biasanya latihan kan, ngomong sendiri biasanya kan. Di kamar malam-malam untuk latihan ngomong sendiri. Biasakan ngomongnya tuh di depan cermin kalau punya cermin besar. Kalau punya cermin kecil nggak apa-apa, yang penting kalian bisa lihat diri kalian. Karena biasanya mental kita untuk berbicara di depan, mau usia berapapun, biasanya takut lupa materi. Itu paling sering. Takut lupa materi. Kenapa takut lupa materi? Karena grogi. Itu tips yang pertama ya. Tips yang pertama adalah kalau memang masih takut untuk ngelihat secara langsung, lihat ke belakang saja. Lihat ke belakang. Jadi seolah-olah kita ngelihat jamaah yang paling belakang. Padahal bisa jadi kita lihat tembok. Itu salah satu tips aja. Supaya kenapa? Bisa jadi kalau kita lihat orang tiba-tiba ngeblank. Ngeblank itu tiba-tiba kayak saya lagi di mana? Tiba-tiba lupa lagi ceramah. Hilang materinya. Itu bisa jadi. Tapi kalau sudah naik ke level selanjutnya, sudah sekarang kakinya udah nggak, itu pertama kalau kakinya masih gemeter. Kalau sudah nggak gemeter kakinya, tips yang keduanya boleh lihat mata, tapi ada triknya. Triknya kayak gimana?
Jadi kan misalnya kan kayak dibagi tiga nih, 1, 2, 3. Caranya supaya nanti nggak grogi, misalnya kita lagi ngomong muqaddimah, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 5 detik langsung palingkan wajahnya ke tengah. Begitu caranya kita supaya juga ada interaksi dan juga ada gestur dan juga kita tidak grogi. Kita takut nih misalnya kalau ngelihat mata terus, misalnya kan Assalamualaikum, geser sedikit, Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin, lagi geser ke sini. Amma ba'du misalnya. Itu cara tips yang kedua. Supaya kalian enggak misalnya, mana ya, oke pegang, anggaplah ini mic-nya kan, kita pegang. Kalau kita hanya fokus berdiri begini, terus apalagi nadanya satu misalnya, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik Yaumiddin. Iya, pertama boring. Biasakan untuk ada nadanya. Ada nada itu kayak ada intonasinya. Usahakan untuk lebih, apalagi kan di usia kalian itu lebih ceria, lebih bagus. Lebih ceria itu dalam artian karena pertama kali kalian memberi salam itu yang membuat kalian akan jadi mentalnya down atau tidak itu dari salam yang pertama. Jadi kalau salam yang pertamanya udah loyo kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bisa jadi nanti pas muqaddimahnya atau isinya loyo juga. Tapi diusahakan dari pertama langsung semangat. Misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung angkat semangatnya. Supaya apa? Supaya mental kalian terbangun dulu. Gitu ya, mentalnya dibuat kalian berani dulu. Gitu ya, manjada wajadah, barang siapa bersungguh-sungguh pasti akan mendapat. Jadi kalau kalian istilahnya belajar di awal, Ustadz pun pernah sebenarnya mengalami hal yang tiba-tiba ngeblank itu. Misalnya tiba-tiba lagi di depan, tiba-tiba lupa materi, Ustadz juga pernah. Caranya gimana? Caranya usahakan untuk, kalau caranya Ustadz, diam dulu sebentar. Tapi jangan langsung kabur ya. Biasanya kan gitu. Lagi ngomong di depan tiba-tiba ngeblank terus kayak ya sudah pergi, jangan. Tapi biasakan untuk tarik nafas, tenang. Atur nafas itu paling penting. Atur nafasnya tenang. Karena kenapa? Kalau biasanya kalian maju ke depan, detak jantung kalian tuh biasanya lebih cepat. Deg 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 biasanya gitu. Siapa di sini yang begitu? Tiba-tiba detak jantungnya suka deg-degan. Suka deg-degan ya ketika disuruh maju ya. Nah, itu tips yang pertama lah. Tips yang pertama tadi kalau memang masih gemeter, ya udah jangan ngelihat orang, anggap nggak ada, anggap ngomong sendiri. Itu cara pertama. Tapi kalau sudah berani di fase yang selanjutnya, sudah kakinya nggak gemeter, tapi masih agak takut-takutan, caranya kayak gimana? Kayak tadi, lihat 1, lihat 2, lihat 3. Jadi gilir aja. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Rahmanirrahim, digeser, digilir. Itu caranya yang kedua. Tapi kalau sudah ngerasa sudah tidak takut untuk berbicara, kita masuk di fase namanya memahami materi. Jadi biasanya materi itu misalnya kalian akan menyampaikan ada 2 lembar lah, misalnya gitu ya. Ada 2 lembar materi yang ingin kalian sampaikan untuk ceramah nanti kalau lagi turun. Kalau kalian hanya menghafal materinya, 50% yang akan terjadi adalah apa? Bisa jadi lupa. Ketika sudah lupa, nanti sulit untuk melanjutkan hafalannya itu karena udah lupa. Tapi caranya adalah kita pahami apa pembukanya, apa isinya, sama apa penutupnya. Dibagi 3. Muqaddimahnya, isinya, sama penutupnya. Ini caranya membagi supaya tidak blank atau tidak lupa ketika nanti berbicara ceramah di depan. Ingat aja misalnya khutbah tentang kemuliaan Al-Quran misalnya, atau nuzulul Quran, lagi sebentar kan nuzulul Quran ya, temanya tentang nuzulul Quran misalnya. Kalian harus tahu apa isinya dari ceramah kalian itu, supaya ketika kalian ngeblank ingat, oh iya temanya tentang apa, nuzulul Quran misalnya. Atau misalnya temanya tentang apa, temanya tentang berpuasa di bulan Ramadan. Kalian harus ingat puasa itu apa, dipahami maknanya. Kalau dihafal, takutnya apa? Takutnya lupa.
Jadi biasanya kalau kita mau berbicara di depan, itu dipahami apa yang ingin disampaikan. Itu tips yang selanjutnya. Misalnya lagi kalau kalian masih grogi lagi, kayak tadi pertama apa? Fokusnya diatur. Itu yang pertama bahasanya, fokusnya diatur. Jadi kalau masih grogi tadi apa? Jangan ngelihat audiens atau jangan ngelihat jamaahnya. Apalagi kalian nanti dikasih lihat jamaah yang perempuan, takutnya ntar hilang hafalannya. Tapi biasanya ketutup biasanya. Itu yang pertama ya. Tadi yang kedua, terus nanti kalau sudah hilang gemeternya, fokusnya dibagi 1, 2, 3. Itu salah satu caranya. Yang selanjutnya tadi yang ketiga, jangan terlalu dihafal materinya, tapi dipahami isinya. Supaya nanti ketika lagi menyampaikan ceramah, isinya yang dipahami. Dan juga jangan langsung istilahnya jangan cepat-cepat buru-buru pengen diselesaikan. Diulur lagi atau minimal diulang paragrafnya sebelumnya. Misalnya lupanya di apa? Diulangi aja. Jadi ketika kita salah pun ya jamaah juga nggak bakal nyalahin. Kenapa nggak bakal disalahkan? Karena jamaah juga tahu adik-adik lagi belajar. Jadi nggak ada yang akan nanti, kenapa kamu salah? Nggak bakal ada yang menyalahkan. Karena lagi fase belajar. Jadi itu untungnya kita memulai dari bawah, mulai dari kecil. Karena nanti kalau udah mulai dari besar, terus nanti besarnya udah salah-salah, lebih parah lagi, lebih susah dirubah. Tapi kalau dimulai dari sekarang, dari kecil, nanti akan terbiasa berbicara di depan. Itu ya. Akan terbiasa berbicara di depan dengan cara apa? Lebih diatur nanti intonasinya. Jangan terpaku satu nada. Satu nada kayak monoton terus jangan. Tapi diatur nadanya untuk bisa berbicara yang lebih mendengarkan ke audiens. Kayak gini. Kayak ngomong biasa itu lebih, jamaah itu akan lebih senang mendengarnya kalau kita tuh berbicaranya seperti bicara biasa. Daripada kayak khutbah Jumat yang menggebu-gebu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kalau apalagi ceramah yang dalam hal tarawih itu maunya biasanya yang berbicara biasa seperti kita ngobrol. Biasanya seperti itu ya. Ini supaya kalian coba nanti di depan kaca di rumah gitu ya, dibiasakan untuk berbicara sendiri. Ustadz pun dulu di rumah itu waktu di radio waktu belajar ngomong itu setiap hari ngomong 2 jam. 2 jam ngomong di depan mic di radio setiap hari dilatih ngomong supaya ketika sudah terbiasa berbicara itu nanti perbendaharaan katanya atau kosakatanya akan lebih banyak. Karena biasanya orang yang ngeblank itu susah untuk menyambungkan kosakatanya pakai bahasa apa karena sedikit kosakatanya. Jadi tiba-tiba ngeblank karena bingung untuk menyambungkan antara A sama B-nya, nggak tahu penghubungnya apa. Dan cara belajarnya memang harus sering-sering dilatih, sering-sering dicoba, begitu ya. Apalagi yang kayak dalil-dalil Al-Quran, hadis itu memang harus sering dibaca. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu taqaddama min dzambi. Kalau kita nggak biasa berbicara hadis, takutnya pas ngomong di depan man shoma apa ya? Kan nggak mungkin kan kita di depan terus tiba-tiba ngeblank kayak gitu, malu. Tapi kalau memang seandainya terjadi tiba-tiba lupa, di skip aja langsung ke artinya misalnya. Oh kita tahu artinya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan, dengan keikhlasan, dengan ketakwaan dan kesabaran, maka akan dihapus segala dosanya yang telah lalu misalnya. Kita tahu artinya misalnya. Itu yang membuat kita jadinya lebih rileks dan lebih santai. Dan ketika kita udah tahu artinya, tahu hadisnya, tahu artinya, baru kita bisa menjelaskan, oke, kenapa katanya dalam hadis itu akan dihapus dosa-dosanya. Baru kita bisa bercerita. Karena di dalam puasa itu, yang seperti Ustadz kemarin jelaskan, di 10 hari kedua bulan Ramadan, Allah memberikan yang namanya maghfirah, ampunan. 10 hari pertama apa? Rahmat. 10 hari keduanya, maghfirah. Dan 10 hari ketiganya, pembebasan dari api neraka.
Jadi itu adalah cara kita belajar. Dipotong-potong caranya, pemahamannya, atau di kertasnya kalau lagi ngafal, di misalnya bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, supaya nanti tidak lupa. Misalnya nanti, dan usahakan pakai gambaran aja. Misalnya menceritakan sebuah kisah. Misalnya, kita ingat kisahnya seperti apa supaya tahu nanti masuknya lewat mana. Oh, misalnya cerita tentang siapa ya? Cerita misalnya tentang orang yang, misalnya ada seorang yang dihapus dosanya karena memberi minum anjing misalnya. Ada kan sebuah kisah seorang wanita yang, mohon maaf dalam tanda kutip, suka bermaksiat, gitu kan, suka bermaksiat, tapi dengan keridhaan Allah dia diberikan yang namanya rahmat, kasih sayang oleh Allah, sehingga dia dimasukkan surga karena kasih sayangnya Allah, karena dia lebih dekat dengan yang namanya perbuatan baik. Jadi kita bisa langsung bercerita, oh kenapa dia, karena ketika ada niat dalam hatinya berbuat baik, maka pahalanya udah dicatat. Tapi kalau orang berniat buruk, maka dosanya belum dicatat sebelum dia melakukan dosa itu. Tapi kalau kita berbuat baik, bahkan kita berniat saja, misalnya saya mau berbagi, walaupun kita belum punya uang, tapi kalau kita sudah ada niat untuk berbagi, sudah dicatat sebagai pahala oleh Allah. Jadi perlu kita untuk memperbanyak pikiran-pikiran yang bagus, positif, supaya kita lebih yang namanya mendapatkan pahala dari Allah dari berniat baik atau positive thinking gitu ya. Gitu. Jadi mungkin cukup sekian dari Ustadz. Semoga tadi yang bisa Ustadz sampaikan bisa diterima ya, supaya nggak grogi untuk berbicara di depan. Dihafal materinya, dan selain dihafal juga dipahami materinya. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bisa dilanjut ngajinya ya. Sambil nunggu Ustadz.